Assalamualaikum. Saya Janata Naima. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori-teori kelas dari elit pluralisme ke kelas penguasa dan massa. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang ini. Menurut Marx ada 3 kelas besar, yaitu para pemilik tanah, para kapitalis industri, dan para pekerja. Dan tidak hanya pada kelas penguasa saja, namun ada juga kelas-kelas penguasa dan kelas-kelas yang dikuasai. Sedangkan menurut Weber, kelompok-kelompok status maupun kelas-kelas sangat mempengaruhi kontrol komunitas. Kelompok-kelompok status dikemukakan dalam kelas-kelas ekonomi, sastra, dan terperingkat secara hierarkis menurut tuntutan-tuntutan pasar dan mencerminkan keragaman kepentingan dan preferensi, dan dapat terjadi perubahan bahwa bisa seperti kelompok yang bahwa bisa naik dan kelompok atas bisa turun kelas. Menurut Weber pula, perpecahan terjadi akibat nasionalisme loyalitas etnik. Sedangkan kelas percaya bahwa kesadaran kelas akan menyatukan kaum proletar ke dalam suatu kekuatan revolusioner. Ada 5 aliran kelompok ahli yang sekarang sedang berupaya merumuskan sebuah teori kelas. Pluralisme, instrumentalisme, strukturalisme, kritikalisme, statisme, dan perjuangan kelas. Selanjutnya ada tujuan pemerintah memuaskan seluruh pihak yang dilayaninya. Yang dilayaninya itu maksudnya pernyataan Moska pertama, kelas penguasa jumlahnya lebih sedikit, sementara kelas yang dikuasai lebih banyak dan terdominasi. Kedua, seandainya dan ketika masa tak terpuaskan, mereka dapat mempengaruhi kebijakan kelas penguasa. Ketiga, orang berada di puncak kepemimpinan negara tidak dapat memerintah tanpa dukungan massa yang mampu menghilangkan satu minoritas terorganisasi lainnya dalam massa harus mengembani fungsi-fungsi kelas penguasa. Selanjutnya itu ada lorem ipsum dollar sit amet consestektur adipas elit. Di sini kita bisa baca sendiri seperti yang ada di PPT ya. Selanjutnya ada strukturalisme. Di tingkat pertama itu ada asal-usul atau usut demi usut lah. Strukturalisme dapat ditelusuri dalam masa Marx hingga antropolog Prancis Claude Lévi-Strauss. Dalam aliran strukturalis dapat dilihat dengan 2 pendekatan politik dan ekonomi. Selanjutnya itu ada strukturalisme ekonomi. Teori mediasi kelas didukung oleh teoritis liberal, di mana negara sebagai mediator berbagai kepentingan dari beragam kelas, sedangkan teori dominasi kelas yang didukung oleh teoritis Marxis memandang negara sebagai instrumen kelas-kelas penguasa menjaga dan menjamin
hubungan properti tertentu dan memperkuat serta menjaga stabilitas negara. Pandangan-pandangan krisis terhadap sebentar maaf, kepotong ya. Adapun pandangan-pandangan krisis terhadap teori strukturalisme. Strukturalisme ekonomi membatasi negara pada konsepsi yang hanya bersifat ekonomi, bukannya politik, dalam menghadapi peristiwa substansial yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Kemudian para instrumentalisasi politik seperti Paulus hanya berfokus pada instruksi-instruksi ideologi dan penindas yang melestarikan kapitalisme. Menetapkan pada aspek politik strukturalisme ini membawa negara menjadi sebuah wahana politik dan ideologi yang diucuti lokasi instrumen dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.